Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back to math lesson. I am teacher Ann, your maths teacher. Today we have another episode about quadratic equations atau yang biasa kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Persamaan adalah pernyataan matematika yang memuat tanda sama dengan. Persamaan lawannya adalah pertidaksamaan. Jika persamaan dilambangkan dengan sama dengan, maka pertidaksamaan dilambangkan dengan less than equals to, less than, more than equals to, atau more than. Dinamakan kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya bernilai 2. Nih ya, ada sebuah variabel x, pangkatnya itu ada angka yang agak naik ke atas. Nah, sebelumnya kita temukan ini di materi eksponen. Sehingga bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan x adalah variabel, a and b adalah koefisien, dan c adalah konstanta. Teacher, bagaimana kalau pangkat tertingginya adalah 1? Nah, biasanya disebut sebagai persamaan linier. Lalu teacher, apakah variabel itu selalu diwakilkan dengan huruf X? Tidak selalu. Boleh Y, boleh A, boleh P, atau your favorite letter. Misalnya your favorite letter itu R, boleh AR kuadrat tambah BR tambah C sama dengan 0 gitu ya. Bagaimana dengan coefficient, teacher? Nah, for coefficients it can be numbers or it can be letter. Jadi boleh huruf, boleh juga angka. Okay, let's we move on to example. Berikut salah satu contoh persamaan kuadrat. Let's say we have x squared plus x minus 2 equals to 0. Jika kita lihat ke bentuk umumnya, di mana kita punya ax squared plus bx plus c equals to 0, maka bisa kita katakan bahwa nilai a-nya adalah, yes, correct, 1, b-nya 1, how about the c? Yes, minus 2. Okay, I think it's clear enough. Students, this is the thing that you have to note, really important, yaitu persamaan kuadrat selalu membentuk parabola. Salah satu contohnya adalah persamaan x kuadrat ditambah x dikurang 2. Pada saat ini parabolanya terbuka ke atas. Teacher, apakah pernah parabolanya terbuka ke bawah? Pernah. Apakah pernah dia bergeser ke kiri? Pernah. To increasing your graphing skill, let's we move on to the next sections. It's about graphing skills. Mari kita lihat bagaimana suatu grafik berubah berdasarkan nilai koefisiennya. Silakan buka GeoGebra. Kita buka dulu GeoGebranya. Coba Ustazah split ya, this application become together. Oke. Coba graphing x kuadrat, berarti kita coba ya, x square. Oke, we see that the graphics itu membentuk sebuah parabola dengan pusatnya adalah, yes, bingo, 0.0 atau disebut sebagai origin point, titik asal, yaitu 0,0. Kemudian selanjutnya graphing minus x square. So we have minus x square. Kelihatan ya bedanya, kalau dia x square artinya a-nya positif, maka dia ke atas, tetapi ketika kita tulis minus x square, graphingnya ke bawah gitu. Jadi bisa kita simpulkan ketika x-nya itu more than 0, positif, maka dia terbuka ke atas seperti senyum gitu ya. Namun kalau misalnya dia minus atau lebih kecil daripada 0, maka dia terbuka ke bawah, like sad atau sedih gitu ya. Next,
Bagaimana jika kamu grabbing 2x square? Ya, kita buat 2x square. Apa yang terjadi? Yes, the green one ya. And then 4x square. 4x square. The blue one. Nah, kalau kita lihat dari x kuadrat yang the purple, kemudian minus x kuadrat itu the black one, kemudian the green one itu yang 2x square dan 4x kuadrat. Semakin tinggi nilai A-nya 2 dari 1 ke 2 ke 4, maka grafiknya itu semakin mendekati, nih grafiknya itu semakin mendekati sumbu Y. Teacher ingatkan kembali kesimpulan pertama, ketika nilainya bernilai positif maka dia terbuka ke atas atau seperti senyum, namun ketika dia negatif maka dia terbuka ke bawah seperti sedih. Sebenarnya teori ini baru saja dapatkan hari ini, didapatkan dari kelas 10D, yaitu Sherin. Thank you Sherin. Kemudian kesimpulan yang kedua, semakin tinggi nilai A-nya maka dia semakin merapat menuju sumbu Y. I think it's clear enough. Let's we move on to our Canva Gantt. Oke, sekarang silakan coba untuk koefisien B dan konstanta C. Lalu tuliskan kesimpulannya di bawah ini. Dicoba ya, dicoba-coba bagaimana kalau ditambah, dikurang, baik itu untuk koefisien B-nya atau koefisien C-nya. Oke, let's we move on how to find the solutions. Jadi, pada persamaan kuadrat biasanya Ananda akan diminta untuk mencari solusinya. Biasanya tuh soalnya diminta akar-akar persamaan, atau mencari solusinya, atau mencari the value of x gitu ya. Jadi mencari solusi atau nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat itu ada 4. Apa itu? Pemfaktoran, kemudian ada kuadrat sempurna, kemudian ada quadratic equations rule, dan yang terakhir by graphing gitu ya. Nah, for this sections kita yang pertama akan bahas bagaimana mencari nilai x dengan metode pemfaktoran. Jika x kurang 1/2 sama dengan x kurang 1 dikali x tambah 3, maka nilai x adalah, oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah hidden form atau this special form to standard form, di mana standard form itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Bagaimana cara mengubahnya? Dilakukan saja manipulative operations. Kita punya x kurang 1/2 sama dengan x kurang 1 x tambah 3. Kita kalikan kedua ruas dengan 2 sehingga kita dapat x kurang 1 sama dengan 2 dikali x kurang 1 x tambah 3. Nah, di sini boleh bebas apakah 2 dikali x kurang 1 dulu atau x kurang 1 dikali x tambah 3 atau 2 dikali x tambah 3 lalu hasilnya dikali dengan x kurang 1. Untuk contoh kali ini kita kalikan antara x kurang 1 dengan x tambah 3 menghasilkan x kuadrat ditambah 3x dikurang x dikurang 3, di mana 3x kurang 3 ini like terms. If you found like terms berarti boleh dioperasiin. 3x dikurang x adalah 2x sehingga bisa langsung kita kalikan ke dalam distributif perkalian 2x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 kali 2x itu 4x, dan 2 dikali min 3 adalah min 6 sehingga kita punya x kurang 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurang 6. Sebenarnya di sini ada prosesnya, sebelah kiri dengan sebelah kanan kita kurangkan dengan x kurang 1, tapi biasanya taunya pindah-pindah gitu ya. Jadi kita pindahkan min 1-nya itu ke sebelah sini, jadinya adalah positif 1, x-nya kita pindahin jadinya min 1 gitu ya.
Jadi kita punya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Atau kita buat menjadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 sama dengan 0 gitu ya. Oke, apakah ini sudah dalam bentuk standar form? Sudah, maka selanjutnya kita bisa lakukan pemfaktoran. Setelah mendapatkan bahwa nilai x-nya adalah 5 dan min 2, maka selanjutnya kita substitusikan. Karena nilai a-nya adalah 2, maka kita tulis 2x, kemudian 2x gitu ya. Dan kita masukin karena ini adalah 5 bernilai positif, maka positif 5, kemudian 2-nya negatif 2 gitu. Kemudian karena kita tahu bahwa persamaannya itu mempunyai koefisien dari x kuadratnya adalah 2, maka kita bagi menjadi 2. Jangan lupa sama dengannya ya, sama dengan 0. Kemudian kita pecah satu-satu. Memecahnya yang pertama kita pilih yang mengandung unsur 2 itu menjadi satu kesatuan. Ya, seperti ini. Kemudian pertama kita cari dulu untuk yang ini. Kita punya 2x tambah 5 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5, sehingga x sama dengan min 5 per 2 gitu ya. Maka dapatlah satu nilai x bahwa nilai x-nya adalah min 5 per 2. Selanjutnya untuk yang 2x dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita bisa lakukan operasinya 2x kurang 2 per 2 sama dengan 0. Kita pecahkan aja 2x per 2 dikurang 2 per 2 sama dengan 0. 2 dengan 2 saling habis menghasilkan 1 menjadi x dikurang yang ini hasilnya 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 1. Maka untuk nilai x yang kedua adalah x sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga setelah kita lakukan operasinya, maka kita dapat bahwa solusi dari persamaan kuadrat di atas adalah min 5 per 2 atau 1 gitu ya. Jika kita punya 6x kuadrat tambah 5 sama dengan 17x, sebelum kita melakukan pemfaktoran, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk standard form, di mana standard form itu apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Untuk soal kita kali ini belum dalam bentuk standard form, sehingga harus kita ubah dulu. Cara mengubahnya seperti apa? Kedua ruas kita kurangkan dengan 17x, atau Ananda biasanya ingatnya itu pindah ruas gitu ya. Kalau awalnya positif, ketika pindah ruas menjadi negatif, sehingga kita punya 6x kuadrat tambah 5 dikurang 17x sama dengan 0. Supaya lebih rapi lagi, untuk pangkatnya kita order dari decreasing, maka kita punya 6x kuadrat dikurang 17x tambah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk melakukan pemfaktoran, maka kita cari angka yang bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah nilai B-nya. Berapa nilai B-nya? Correct. Minus 17. Gitu ya. Tapi kalau dikali, hasilnya berapa? Ya, 5 dikali 6. Berapa hasilnya? 30. Nah, selanjutnya mudah saja. Sekarang kita mencari faktor dari 30 dulu. 30 itu adalah perkalian antara 1 dengan 30 atau 2 dengan 15, 3 dengan 10, dan seterusnya. Dari semua angka itu, mana yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan minus 17? Tentu ya 2 dengan 15. Namun supaya hasilnya minus 17, maka keduanya harus bernilai negatif. Maka kita punya dua angka, yaitu minus 2 dengan minus 15. Kita konfirmasi ya. Kalau dijumlah harus minus 17. Oke, min 2 ditambah min 15, hasilnya min 17, correct. Kemudian min 2 dikali min 15, karena min kali min maka hasilnya positif.
2 kali 15 hasilnya 30. Oke, berarti kita sudah benar bahwa nilainya adalah minus 2 atau minus 15. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusikan aja. Karena nilai A-nya adalah 6x kuadrat, sehingga kita punya 6x gitu ya. Di sini juga 6x sama dengan 0 gitu. Kemudian kita masukin minus 2, kemudian minus 15, minus 15. Jangan lupa dibagi dengan koefisien A-nya juga, yaitu 6. Selanjutnya kita pisahkan nih, mana yang mau dipisahkan, 6x dikurang 15 gitu. Nah, untuk saat ini teacher akan pilih yang 6x kurang 15 per 6. Oke, selanjutnya tinggal kita operasikan saja. Yang mana operasinya? Kita pilih ya yang paling mudah dulu, yaitu 6x dikurang 2 sama dengan 0. 6x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 6, atau lebih sederhananya adalah 1 per 3. Sama-sama dibagi dengan 2. Maka kita dapat nilai X yang pertama adalah 1 per 3. Oke, selanjutnya kita cari yang sebelahnya, yaitu 6x dikurang 15 per 6 sama dengan 0. 6x per 6 dikurang 15 per 6 sama dengan 0. Yang ini habis ya, maka kita punya x dikurang 15 per 6 sama dengan 0. Atau x sama dengan 15 per 6. Keduanya dibagi dengan 3. Kita dapat 5 per 2 gitu. Maka kita dapat x yang selanjutnya adalah 5 per 2. Untuk persamaan ini, 6x kuadrat ditambah 5 sama dengan 17x. Nilai x-nya adalah 5 per 2 dan 1 per 3. Oke, untuk selanjutnya kita bahas soal terakhir ya. Sebelum kalian praktis, kita punya 21 per 2x dikurang 2 per x tambah 3 sama dengan 1. Maka nilai x adalah, tentu kita ubah dulu ke dalam bentuk standard form. Cara mengubahnya kita selesaikan dulu untuk bagian yang sebelah kiri. Cara menyelesaikannya, ingat bahwa kalau kita punya A per B ditambah C per D, tinggal kita kalikan butterfly multiplication gitu ya. Yang pertama A kali D menghasilkan AD. Kemudian karena operasinya ditambah, selanjutnya kita kali B dengan C menghasilkan B, C, kemudian per, tinggal kita kalikan aja B kali D, berapa? BD gitu. Kalau dia nanti dikurang, maka juga dikurang. Oke, di sini A-nya adalah 21, B-nya 2x, C-nya 2, dan D-nya adalah x tambah 3. Nah, biasanya harus lebih teliti lagi ketika ada minus ya. 21 dikali x tambah 3, kemudian dikurang 2 dikali 2x gitu ya, per 2x dikali x tambah 3 menghasilkan 21x ditambah 63 dikurang 4x per 2x kuadrat ditambah 6x. Nah, kemudian kita lihat mana yang like terms. Nah, ini 21x dengan min 4x itu like terms, berarti bisa kita lakukan operasi. 21 dikurang 4 adalah 17x ditambah 63 per 2x kuadrat ditambah 6x. Nah, ingat ya, tadi ada sama dengan satunya. Sehingga kita kalikan ini dengan 1. Berarti 2x kuadrat tambah 6x dikali 1 menghasilkan 2x kuadrat tambah 6x. Kita punya 2x kuadrat dikurang x dikurang 63 sama dengan 0. Nah, kembali lagi ya, karena ini sudah standar form, maka kita cari yang sesuatu ditambah sesuatu hasilnya minus 11. Kemudian sesuatu dikali sesuatu hasilnya A kali C, yaitu A-nya 2 dan C-nya adalah minus 63. 63 dikali 2 adalah 126.
Oke, kita faktorin aja. 126 itu faktornya ada 18 dengan 7. Kenapa kita pilih 18 dengan 7? Ketika dikalikan dia 126. Namun ketika di jumlah hasilnya adalah minus 11. Supaya minus 11 maka minusnya di 18-nya. Jadi kita punya minus 18 dan punya 7. Kemudian kita tuliskan kembali bahwa A-nya adalah 2, maka kita punya 2x gitu ya. 2x gitu sama dengan 0. Kemudian kita masukin minus 18-nya dan positif 7-nya. Jangan lupa dibagi 2. Kita pilih dulu yang mudah. Ini kita gabungin jadi 1. Yang pertama kita punya 2x tambah 7 sama dengan 0. 2x sama dengan min 7, berarti x-nya sama dengan min 7 per 2. Dapat ini ya. Oke, selanjutnya yang 2x kurang 18. Kita punya 2x dikurang 18 per 2 sama dengan 0. Kemudian kita pecah menjadi 2x per 2 dikurang 18 per 2 sama dengan 0. Yang duanya bisa kita coret menjadi x, kemudian 18 bagi 2 itu adalah 9. X kurang 9 sama dengan 0, maka X-nya adalah 9. Jadi untuk persamaan di atas 21 per 2 X dikurang 2 per X tambah 3 sama dengan 1, maka nilai X yang memenuhi adalah min 7 per 2 atau 9. Alhamdulillah, kita sudah bahas 3 soal. Maka untuk selanjutnya Ustazah akan kasih practice. Silakan dibahas-bahas saja. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian juga bisa praktis menggunakan materi yang sudah disediakan oleh teman-teman dari kelas 10D. Dilihat ya, di sini ada soal-soal, ada beberapa soal mengenai pemfaktoran. Kemudian di bawah ini dari kelas 10D, mereka sudah buat penyelesaian, jadi kalian boleh belajar dari kelas 10D juga. Next project, mungkin giliran kalian yang akan memberikan ataupun sharing your knowledge about how to solve the equations by factoring. Jadi boleh ya dilihat ke bawah sini. Di sini juga ada namanya by Radit, by Vina, and etc. Okay, I think that's all for today. For the next sections, we will discuss about how to solve quadratic equations by completing the square. Okay, students, thanks for today, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.